ya, Ko Awi untuk pimpin kita di dalam doa ya. Ko Awi bisa pimpin kita. Ini majelis dari Rantau Perapat ya. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Bapa untuk kasih anugerah-Mu, penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau masih memberi kami napas kehidupan, kesehatan yang baik, sukacita, usaha dan pekerjaan yang baik. Terima kasih Bapa, malam ini kami mau bersekutu untuk saling belajar di dalam tanya jawab, biarlah Tuhan memimpin persekutuan ini, kiranya bisa menambah wawasan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan dari awal hingga akhir, biarlah di dalam pimpinan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih untuk Koawi. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Yudis Swantau untuk menjawab sesi pertama dulu. Oke, terima kasih. Apa suara terdengar, Kau Tukino? Kedengaran, ya, kedengaran. Oke, kita mulai langsung ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif di dunia yang terhilang ini? Ya, dia ada satu pertanyaan menanyakan pada saya bagaimana kita bisa menjadi pemberita Injil atau yang saksi Kristus yang efektif. Yang pertama saksi Kristus itu sama juga dengan pemberita Injil. Ya, Injil itu adalah kabar baik. Berarti saksi atas kabar baik yang Kristus lakukan, ya Yesus Kristus sebagai karyanya di atas kayu salib. Ya, memberita Injil bukan saja tugas hamba Tuhan, ya kita sudah dengar ini tentang, tapi tugas seluruh orang percaya. Karena panggilan untuk memberitakan Injil bukan saja untuk satu jabatan atau satu orang pribadi, tapi untuk seluruh orang percaya. Ya, lalu penginjilan bukanlah sebuah pilihan, tetapi gaya hidup orang Kristen. Bukan juga salah satu program yang digadangkan oleh gereja, tetapi udah menjadi satu nafas, udah menjadi satu detak jantung daripada gereja itu sendiri, ya, udah menjadi gaya hidup itu sendiri dari orang Kristen. Jadi bukan pilihan, kayaknya bulan ini kita mau penginjilan, gitu ya. Bulan depan kita tidak penginjilan dulu, tidak begitu. Walaupun ada yang namanya rangkaian ibadah khusus bulan misi dan sebagainya, itu kaitan di dalam sebuah program. Tapi penginjilan itu sendiri adalah sebuah gaya hidup orang Kristen, ya. Lalu bagaimana hidup kita sebagai seorang Kristen menjadi berita baik bagi orang lain yang efektif, ya. Saya ambil contoh kisah yang paling saya suka, yaitu di dalam Lukas 8 ayat 38-39, yaitu tentang seorang yang kerasukan di Gerasa, lalu diusir setan masuk ke kawanan babi-babi, lalu orang itu pulih, gitu ya. Jadi setelah orang itu pulih, dia mengatakan ayat 38-39 ini, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi melalui seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ya, ini ada kata-kata yang saya kasih warna berbeda, itu penekanan yang perlu yang kita soroti, gitu ya. Jadi yang saya garis bawahi yang warna ini adalah yang pentingnya dari pembahasan ini tentang penginjilan. Ya, apa yang saudara-saudari lihat dari ayat ini? Bahwa sebagai orang Kristen ada yang dipanggil khusus menjadi murid Kristus, ya ke-12 murid. Ada yang dipanggil juga diberikan tugas sebagai murid Yesus, gembalakanlah domba-dombaku, kata Tuhan Yesus. Tetapi tugasnya sama tidak? Sama, yaitu pergi beritakan Injil. Ya. Tuhan Yesus sampaikan kepada orang yang sudah pulih dan kerasukan itu, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu. Lalu orang itu pergi, ya, keliling kota dan sebagainya. Tuhan Yesus bilang beritakan apa yang Allah perbuat. Tapi orang itu beritakan apa yang Yesus perbuat. Artinya penginjilan atau bersaksi yang efektif adalah dengan memberitakan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, dan fokusnya adalah karya perbuatan Tuhan Yesus. Dalam konteks kita sekarang dah salib Kristus, gitu ya. Lalu dalam Yohanes 12 ayat 32, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, ayat ini ada beberapa perdebatan, ada beberapa tafsiran dan sebagainya. Tapi saya mengambil intisari pesan pentingnya itu bahwa ketika kita menceritakan akan perbuatan Tuhan atau pengalaman kita ditolong Tuhan, jangan lupa kita harus beritakan salib Kristus. Artinya fokus ceritanya itu bukan lagi kepada diri kita sendiri,
atau kesaksian kita dan sebagainya sehingga orang terkagum dengan cerita kita, tetapi harus kepada tujuannya yaitu salib Kristus, meninggikan Yesus. Lalu dalam memberitakan Injil juga yang efektif itu bukan dengan cara menjelekkan atau melemahkan kepercayaan orang lain. Cukup hanya dengan cara Yesus katakan tinggikan nama Yesus setinggi-tingginya dan Yesus yang akan menarik semua orang datang kepadanya. Ya, penginjilan tidak perlu merendahkan kepercayaan orang lain atau keyakinan dia dan sebagainya. Cukup tinggikan Kristus saja, saudara-saudara. Ya. Berbicara tentang efektif juga ada orang beranggapan soal metode penginjilan. Ya, ini saya temukan ada beberapa metode. Orang pikir mungkin efektif harus pakai metode. Ada metode II, Evangelism Explosion. Ya, ada buku tanpa kata. Ada juga yang penginjilan MIP dan dengan metode mengabarkan Injil secara pribadi. Lalu masuk door to door evangelism. Udah banyak lagi metode-metodenya. Ya, saya nggak bilang metode ini tidak bisa dipakai. Metode ini bisa dipakai, tapi ini bukanlah yang terutama dalam penginjilan. Ya, yang membuat penginjilan itu, saksi itu menjadi efektif adalah ketika kita mengalami kasih Tuhan, lalu kita beritakan itu apa yang kita alami, gitu ya. Nah, contoh saya katakan metode tidak bisa kita sepenuhnya kita andalkan, oke? Saya ambil contoh yang terdekat itu II, Evangelism Explosion. Ya, kalau II itu ada yang dua tanda tanya yang besar yang menjadi awal pertanyaan daripada penginjilan itu ya. Ya, pertanyaan itu ya pertama, seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin masuk surga? Oke. Lalu pertanyaan kedua, seandainya Anda meninggal dan Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surga? Ini pertanyaan penting di awal metode penginjilan II. Ya. Coba bayangkan kalau metode ini secara pukul rata kita pakai ke dalam setiap keadaan, dalam konteks kita orang Tionghoa. Baru kenal, baru ketemu, langsung ditanya dua pertanyaan ini. Kalau Bapak, Bapak Ibu hari ini meninggal dunia, apakah yakin masuk surga? Waduh, tabu ngomongin meninggal, betul tidak? Wah, contoh, lalu Pak, jangan ngomongin meninggal deh. Apalagi ditanya pertanyaan kedua, gitu ya. Nah, jadi metode itu bagus, tapi kita harus lihat kondisi. Tidak bisa dipukul rata semua pakai metode yang sama, gitu ya. Ya. Saya katakan metode itu bisa kita pelajari banyak metode, setiap metode juga harus dipahami punya konteks awal dan sebagainya, ya. Lalu dalam lingkungan kita tadi Tionghoa tidak sembarangan juga pakai metode, misalkan ini salah satu contohnya, ya. Buat saya semua metode itu efektif tergantung situasinya. Lalu kita tidak bisa samakan penginjilan dengan berdagang, ya. Kalau berdagang saya jual, saya beli, ada target penjualan per hari. Tapi penginjilan atau bersaksi kadang bisa tidak terlihat hasilnya, ya. Tidak terlihat oleh mata kita, ada jumlah yang dimenangkan, sebagainya. Mungkin beberapa tahun kemudian baru terlihat ada pertobatannya. Atau mungkin kita yang menginjil orang lain yang membuat dia bertobat, gitu ya. Karena juga Paulus juga bilang, aku menanam, Apolos menyiram. Tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ya. Jadi terkadang kita yang memberitakan Injil, sudah mendoakan dia bertahun-tahun, sudah kabarkan Tuhan Yesus dan sebagainya, tapi belum bertobat. Bisa saja. Tapi di lain waktu, hanya sekali saja orang, Tuhan Yesus mengasihimu. Hari itu dia bertobat. Tidak usah kecil hati, Bapak Ibu. Ya, semuanya efektif ketika kita memberitakan Yesus Kristus. Gitu ya. Ya, karena juga jangan buat kita frustasi kalau tidak ada jiwa yang kita menangkan. Sebaliknya, jangan kita menjadi sombong ketika banyak orang bertobat karena kesaksian kita. Ya. Berilah kemuliaan dan hormat untuk Tuhan saja. Itu pertanyaan pertama tentang menjadi saksi yang efektif, ya. Kesimpulan. Yang kedua, bagaimanakah kita dapat memulihkan dan memulihkan dan menjaga jiwa kita? Di dalam Mazmur 19 ayat 8. Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saya akan bandingkan 3 ayat ya tentang ini ya. Ini Taurat Tuhan, itu adalah firman Tuhan yang menyegarkan jiwa. Lalu yang kedua, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, ia itu Tuhan sendiri sebagai gembala yang menyegarkan jiwa pemazmur. Ya. Lalu yang ketiga, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya.
Tapi kita harus lihat ayat sebelumnya, ada pasal 14 ayat 30 ini, yaitu Amsal 14, 26-27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, dari ketiga ayat ini dapat kita lihat kalau jiwa kita memerlukan Tuhan. Ya, jiwa kita memerlukan Tuhan. Di luar Tuhan, maka manusia hanya menemukan kekacauan. Tetapi ketika hidup kita di dalam Tuhan, maka kita mendapatkan pemulihan dan kesegaran jiwa. Siapa orang yang di dalam Tuhan? Ya. Orang yang di dalam Tuhan adalah, di dalam Yohanes 19:14, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Orang yang tinggal dalam Tuhan, yang mengalami pemulihan, kesegaran jiwa adalah orang yang percaya pada Tuhan, pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, hanya karena Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana kita dapat memulihkan, menjaga jiwa kita? Tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Tadi ada 2-3 ayat melalui firman-Nya pada Tuhan langsung sendiri, karena Tuhan gembala kita. Yang ketiga, itu adalah takut akan Tuhan. Ya, akan memberikan ketentraman yang besar. Ya. Jadi jawaban yang kedua seperti itu. Oke ya. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain agar kita bisa memulihkan, menjaga jiwa kita. Datanglah kepada Tuhan. Ya, tidak bisa kita melakukan spiritualitas tanpa Tuhan. Oke. Yang ketiga, bagaimana cara kita dapat meningkatkan ketajaman rohani kita? Ya. Ya, saya sempat berpikir maksudnya ketajaman ini seperti apa gitu ya. Ketajaman kita artikan sebagai kemampuan untuk menangkap dan memahami hal yang tersembunyi. Tindakan mempersepsikan sesuatu. Ya, ada suatu hal yang disebut dengan ability, kemampuan. Lalu kalau ketajaman rohani itu apa? Jadi ketajaman rohani adalah kemampuan untuk membedakan yang benar dengan yang salah. Dan ini adalah salah satu bagian daripada hikmat. Lantas bagaimana kita mengembangkan ketajaman rohani kita? Ya, bagaimana kita bisa tanda kutip dewasa rohani, mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Pertama, dengan menyadari bahwa hanya Allah yang dapat memberikan hikmat kita, maka kita harus berdoa untuk mendapatkannya. Ya, itu di dalam Yakobus 1:5, Filipi 1:9. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Lalu Filipi 1:9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Oke, jadi cara yang pertama agar kita memiliki ketajaman rohani adalah dengan cara meminta kepada Tuhan. Ya, hanya Allah yang dapat memberikan hikmat itu. Kita harus berdoa dan meminta kepadanya. Oke. Lalu yang kedua, mengetahui bahwa hikmat untuk membedakan kebaikan dan kejahatan harus dilatih. Kita harus mempelajari kebenaran dari Alkitab, merenungkan firman dan menguatkan kebenaran. Kenapa? Karena Alkitab itu sendiri adalah kebenaran. Ya, jadi kita harus mempelajari benar-benar Alkitab. Ya, ketika kita bekerja misalkan di sebuah bank, ya, dan dilatih untuk mengenali uang palsu. Bapak Ibu sekalian, ada yang mengira bahwa cara terbaik itu mengenali tiruan daripada uang palsu tersebut, ya, mempelajari tiruan-tiruannya. Tapi masalahnya ada banyak tiruan yang diciptakan setiap hari, ya, ada yang tandanya berbeda-beda, bahkan semakin inovasi dan sebagainya. Tapi cara yang terbaik itu bukan mempelajari apa yang tiruan, tapi mempelajari apa yang aslinya dengan benar-benar, ya, mengenali uang asli secara mendalam. Karena telah mendalami fitur uang yang asli, seperti apa itu uang asli, maka kita misalkan sebagai orang yang kasir bank atau apa, kita tahu ketika kita melihat uang yang palsu itu berbeda dengan uang asli yang kita pelajari. Ya, jadi pengetahuan akan yang asli membantu setiap kita yang misalkan tanda kutip tadi kerja di bank mengenali yang palsu. Begitu juga dengan ketajaman rohani. Kita tidak usah pelajari hal-hal yang palsu, kita pelajari kebenarannya sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, begitu ya. Karena di dalam Ibrani 5 ayat 13-14, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil.
Tapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, seperti saya katakan tadi, ketajaman rohani berkaitan dengan kedewasaan iman kita. Ya, mungkin kita baru pertama kali percaya pada Tuhan, menjadi orang percaya. Ya, tapi seiring proses kita mengikuti persekutuan, kita belajar Alkitab pribadi, lalu kita juga mempelajari hal-hal yang lain daripada buku teologi, misalnya sebagainya, itu membantu kita mengetahui kebenaran, gitu ya. Ikut persekutuan, ikut ibadah dan sebagainya, bergaul dengan orang yang lebih dewasa imannya dengan kita, itu juga adalah salah satu melatih ketajaman rohani, artinya kedewasaan iman. Ya, bila seseorang Kristen hanya siap mau menerima firman Tuhan yang menyenangkan saja, seperti janji-janji berkat dan mukjizatnya, tetapi tidak siap menerima didikan, teguran, dan bimbingan ke arah kedewasaan, itu merupakan indikasi bahwa imannya masih belum dewasa. Tetapi sebaliknya, bila seseorang sudah siap menerima segala pengajaran, firman Tuhan, baik itu janji-janji berkat daripada Tuhan maupun teguran dan bimbingan Tuhan, maka iman orang tersebut sudah dapat dikatakan dewasa secara keimanan. Ya, kita bisa tahu kita sudah tajam rohani dari mana? Dari kedewasaan iman kita. Apakah kita hanya menerima berkat daripada Tuhan saja, tidak siap dengan teguran, tidak siap dengan bimbingan dan sebagainya. Ya, kalau kita udah dewasa iman berarti kita secara rohani tahu mana yang baik, mana yang benar, bisa membedakan itu. Oke. Nah, itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang keempat. Benteng-benteng rohani apa pandangan Alkitab? Ya, benteng-benteng itu apa menurut pandangan Alkitab? Di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5, mungkin dia ambil dari ayat ini ya, maksudnya benteng-benteng rohani. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dipelengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk menentukan benteng-benteng. Ya, mungkin benteng-benteng ini. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukan kepada Kristus. Ya, 2 Korintus 10 ini berkaitan dengan peperangan rohani. Ya, jadi kalau ada kata benteng-benteng berarti ya maksudnya benteng-benteng rohani gitu ya, bukan benteng kerajaan secara physically gitu ya. Benteng-benteng apa yang dimaksud? Di ayat selanjutnya Paulus menjelaskan metafor ini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Lalu istilah pikiran di sini merujuk pada setiap filsafat, pembenaran dan sistem dunia ini. Ya. Lalu benteng itu ya berarti berkaitan dengan apa yang menjadi keangkuhan manusia menentang akan pengenalan Allah. Daripada itu benteng di situ ya benteng si iblis gitu ya. Lalu musuh terlindung dengan baik. Benteng-benteng ini telah terlindungi dengan baik selama ribuan tahun, berlindung di balik tembok yang kokoh dalam menolak kebenaran. Ya. Di mana manusia mencari berbagai argumen dan logika untuk menolaknya. Ada istana hawa nafsu di mana seseorang rohani kita akan ditangkis oleh keserakahan, hawa nafsu, dan berbagai kesenangan dunia. Ya, lalu ada puncak kesombongan di mana hati manusia bertahta sehingga merasa dirinya istimewa dan sanggup untuk segala sesuatu. Ya, itu adalah benteng-benteng daripada yang membuat kita terlindung daripada betah di dalam lingkungan dosa daripada iblis yang membuat benteng itu, gitu ya. Dengan kuasa dari Kristus, tembok itu pun akan diruntuhkan. Tadi kan dikatakan akan diruntuhkan oleh kuasa Kristus. Ya. Jadi artinya yang dimaksud dengan benteng-benteng di sini adalah apa? Ajaran dan juga nasihat-nasihat palsu daripada si iblis yang sudah bertahun-tahun yang membuat manusia tersesat, begitu ya. Dan itu yang akan dihancurkan oleh kuasa Kristus dalam peperangan rohani. Oke. Yang kelima, bagaimana seharusnya seorang Kristen mengatasi perasaan bersalah yang berhubungan dengan dosa masa lampau, baik sebelum dan sesudah keselamatan. Oke, ada kaitannya dengan yang di atas tentang peperangan rohani, gitu ya. Pertanyaan saya, mengapa kita bisa menghadapi perasaan bersalah? Ya, saya akan bawa pada satu pemahaman yang lalu tentang peperangan rohani. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mengapa kita bisa memiliki perasaan bersalah? Ya, padahal kita jelas sudah dimenangkan. Kita misalkan
sudah ditebus, walaupun kita segala sesuatu yang kita perbuat tidak bisa diubah apa yang lalu. Tapi merasa perasaan bersalah itu ada di dalam hati. Kenapa? Karena itu adalah tipu muslihat iblis. Ya, melawan tipu muslihat iblis ini sudah dilakukan dari zaman dahulu kala, sehingga banyak anak-anak Tuhan masa kini yang tidak menyadari dan mempercayai tipu muslihat iblis sebagai sebuah kebenaran. Karena itu untuk menemukan prinsip dan kebenaran di dalam hidup ini perlu kembali berpusat pada firman Kristus. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, salah satu cara iblis menyebarkan tipu muslihatnya adalah dengan cara memberikan ajaran asing yang tidak berpusat pada Kristus, ataupun melalui filsafat yang palsu dan kosong menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sehingga tanpa sadari mereka menerima berita Kristus yang lain. Oke. Lalu dalam Kolose 1:13-14, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Oke. Ini janji firman Tuhan di dalam Kolose 1:13-14. Tapi yang membuat kita merasa bersalah adalah tipu muslihat iblis. Ketika sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, mengalami pertobatan sejati, ingatlah dosa masa lalu kita telah ditebus Tuhan. Tetapi kehidupan kita terus berjalan. Jangan biarkan iblis memakai kegagalan masa lalu kita untuk mendakwa kita. Karena senjata utama dari iblis itu adalah pendakwaan kita kepada kita. Ya, kalau kita tidak mampu dan sebagainya. Misalkan iblis mengatakan kamu tidak berguna, tidak dikasihi, tidak berharga, dan sebagainya. Setiap orang percaya dapat mengatakan saya sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat berharga di matanya. Ya. Kedua, misalkan iblis berkata, dosamu terlalu banyak, Tuhan tidak akan mengampuni dan sebagainya. Gitu ya. Setiap orang percaya dapat mengatakan, oleh darah Yesus Kristus aku telah ditebus menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya. Ketika kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus mengalami pertobatan sejati, ingatlah dosa masa lalu kita telah ditebus Tuhan. Itu janji pada Tuhan. Tapi kehidupan kita terus berjalan. Jangan biarkan iblis itu mendakwa kita. Ya, bila dilihat dari senjata iblis, maka menjadi jelas bahwa area peperangan rohani kita sesungguhnya adalah dalam pikiran. Jika pola pikir seseorang salah akan kebenaran, maka hidupnya akan salah juga. Ya, kepercayaan yang benar akan menghasilkan hidup yang benar. Tapi bagaimana dengan masa lalu kita? Ya, masa lampau kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Ya. Tetapi jangan kita mau hidup dari masa lalu. Ya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab mengalami masa lalu yang juga tidak baik gitu ya. Kita hidup untuk masa depan. Tidak ada tokoh Alkitab yang luput dari kesalahan masa lalunya. Mereka semua menjalani konsekuensinya, ya. Sebut siapa? Musa, Daud, Salomo, semuanya tokoh-tokoh Alkitab memiliki masa lalu. Petrus menyangkal Tuhan Yesus, kegagalan dia, ya. Tetapi masa lalu itu jangan dipakai untuk apa? Membuat kita ada rasa bersalah. Semua menjalani konsekuensinya. Hidup yang diubahkan karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia. Itulah kuncinya. Rasul Paulus katakan, kita bukan hidup untuk masa lalu. Memang kita hidup dari karena masa lalu kita. Tapi kita bukan hidup untuk masa lalu kita, tapi untuk masa depan kita. Nah, itu ya. Jadi jangan merasa bersalah dengan dosa masa lalu. Apa kata Alkitab mengenai cara mengatasi godaan keinginan? Kejadian kita membaca bagaimana istri Potifar menggoda Yusuf. Yusuf segera menyadari bahwa jika ia menyerah, hal itu akan membuatnya berbuat dosa terhadap Allah. Maka ia pun lari keluar. Ya, jadi Yusuf ini juga bukan sehari, dua hari digoda. Ya, Alkitab mencatat beberapa kali si Yusuf ini digoda oleh istri Potifar, tante Potifar gitu ya. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk pergi, lari keluar, gitu ya. Percobaan sering menggoda kita. Terkadang percobaan datang dan keinginan kita dari keinginan kita sendiri. Di saat lain, percobaan berasal dari keadaan orang lain yang kita temui. Ya. Cara yang paling efektif agar jauh kita dari godaan itulah kita jalan keluar. Termasuk menjauhkan hal yang menggoda tersebut atau menjauhkan diri darinya. Nah, Bapak Ibu, jangan mencobai diri sendiri. Maksudnya apa? Misalkan contohnya, untuk anak muda, kita tahu misalkan diri kita di rumah sendiri. Lalu kita misal butuh teman untuk curhat, cerita, dan sebagainya. Jangan mencobai diri sendiri. Misalkan kita tahu kita sendiri di rumah, jangan mengundang orang yang misalkan lawan jenis ke rumah, yuk temani saya, dan sebagainya. Itu namanya apa? Kita memasukkan diri kita dalam pencobaan kita sendiri.
Kita udah tahu itu bisa digoda dan sebagainya. Cara yang terbaik adalah kita jangan mencoba diri sendiri. Yang kedua, kita nih dulu pemabok misalkan. Teman-teman kita masih mabok dan kita sudah bertobat. Oke. Lalu kita ditawarkan untuk, ya udah kamu yang beli minuman untuk kami dan sebagainya. Lalu kita kumpul-kumpul lagi, kita minum gitu ya. Cara yang terbaik adalah kita jangan masuk lagi, tapi keluar daripada kebiasaan buruk itu, ya. Keluar. Seperti si Yusuf tadi, ya. Si Blaise Pascal, seorang ilmuwan, juga seorang teolog, pernah berkata demikian. Semua dosa pada akhirnya merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan kita akan Allah dengan apa saja kecuali Allah. Mengerti nggak? Jadi semua dosa itu akhirnya adalah cara kita memenuhi diri kita sendiri dengan segala kebutuhan yang kita perlukan, apa saja, tapi yang kecuali itu adalah Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan kita mau terjebak daripada dosa itu. Kalau kita sudah jatuh dalam kebiasaan memiliki kebutuhan dan sebagainya, dan untuk memenuhi diri sendiri tanpa Allah, ya kita harus sadar bahwa itu kita sudah mulai mau jatuh dalam dosa. Ada godaan yang membawa kita pada dosa. Ini titik berangkatnya, begitu ya. Jadi yang pertama kita harus jangan mencobai Tuhan, jangan mencobai diri sendiri. Lalu yang kedua kabur, ya keluar lari, jangan merasa diri hebat, saya bisa. Yang kedua harus lihat titik diri kita sendiri. Apakah segala kebutuhan yang saya penuhi selama ini itu hanya berfokus pada diri saya sendiri tanpa fokus pada Allah, begitu ya. Bisa direnungkan perkataan Blaise Pascal ini. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk memastikan kalau Allah sedang meminta kita melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya? Ya, Bapak Ibu, jujur dalam mempersiapkan beberapa pertanyaan ini, saya harus membongkar buku banyak gitu ya. Dan saya bersyukur seperti kata Pendeta Yovani tadi, bisa belajar lagi, bisa mendalami lagi. Nah, pertanyaan yang ketujuh ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang ke-8. Bagaimana saya bisa mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup saya? Saya sengaja gabungkan gitu ya. Dan yang poin 7 dan pertanyaan 7 dan 8 ini cukup panjang. Oke, mohon kita bisa perhatikan. Soal bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan, ya, mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup saya. Oke. Kita mulai, mengapa kita hidup perlu mengerti kehendak-Nya? Ya. Kalau saudara-saudara betul menerima Yesus Kristus bukan hanya sebagai juru selamat, tapi juga sebagai Tuhan dalam hidup saudara, maka penting bagi kita, bagi saudara, untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ya, ada beberapa tipe orang yang berkaitan dengan kehendak Allah ini. Ya, yang pertama, tipe orang yang pengen tahu kehendak Allah itu adalah kebanyakan orang Kristen tidak menginginkan kehendak Tuhan sebenarnya. Biasanya mereka memutuskan untuk diri mereka sendiri apa yang mereka akan lakukan dan mereka lalu minta Tuhan menyertai dan memberkati apa yang mereka lakukan itu. Dan kata lain mereka minta supaya Allah merestui kehendak-Nya. Ya, jadi nanti beberapa poin ini Bapak Ibu bisa menilai saya yang mana gitu ya. Misalnya dalam mencari pacar, ya kita sudah punya kriteria sendiri gitu ya. Tapi kita pengen Tuhan yang restui. Lalu misalkan menentukan sekolah, studi, pekerjaan, membeli rumah, memilih pelayanan dan sebagainya. Sebenarnya kita tidak pengen tahu kehendak Tuhan, hanya kita pengen Tuhan berkati saja cukup dan Tuhan restuilah gitu apa yang sedang saya rencanakan. Itu tipe pertama. Tipe kedua, ada juga orang yang menanyakan kehendak Allah tetapi dalam hati ia sudah memutuskan apa yang akan ia lakukan. Jadi ia cuma ingin mengecek apakah Allah setuju dengan dia atau tidak. Kalaupun Allah setuju, ia menuruti Allah. Tapi kalau tidak, ia akan mengabaikan kehendak Allah itu. Atau ia menanyakan kehendak Allah untuk melihat apakah Allah punya kehendak yang lebih baik. Jadi pengen untung aja begitu ya. Nah, itu tipe orang yang kedua mencari kehendak Allah. Ya. Ini jelas tidak tahu salah atau tidak. Berarti Bapak Ibu lihat introspeksi diri yang mana gitu ya. Yang ketiga, ada juga orang yang ingin tahu kehendak Tuhan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Tapi ia tidak punya tekad untuk menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Tuhan. Jadi hanya pengen tahu aja nih, maksudnya Tuhan tuh maunya apa. Tapi nggak ada tekad, tidak ada keinginan untuk menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Tuhan. Itu tipe yang ketiga. Ya. Lalu yang keempat, ya mungkin ini yang benar ya. Saudara harus menanyakan kehendak Allah dengan suatu tekad bahwa apapun yang Tuhan perintahkan, saudara mau menurutinya. Ya.
Bapak Ibu, untuk mengerti kehendak Allah kita perlu belajar. Ya. Ini tipe-tipe orang yang ingin mengerti kehendak Allah. Belajar untuk mendengar bimbingan Allah. Ya. Bagaimana agar kita dapat belajar mendengar bimbingan Allah? Yang pertama, disiplin berdiam diri bersaat teduh. Ya. Kalau kita lihat sekilas, siapakah orang yang paling tidak punya waktu untuk berdiam diri seharusnya? Siapa orang yang tidak punya waktu untuk bersaat teduh? Tentu Yesus orangnya. Kenapa? Ceritakan orang berduyun-duyun mengikuti Yesus, kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus berkhotbah, mengajar, menyembuhkan sepanjang hari dan setiap hari. Tapi selalu ada waktu Tuhan Yesus untuk bersaat teduh. Jadi kalau misalkan kita punya alasan, terlalu sibuk untuk bersaat teduh. Sebenarnya Yesus sendiri orang yang paling sibuk dan lebih sibuk. Tapi dia memiliki waktu untuk bersaat teduh. Dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Apakah hanya Tuhan Yesus contoh daripada orang yang memiliki waktu untuk bersaat teduh? Ya. Ada nggak tokoh Alkitab yang lain? Ada. Raja Daud menulis banyak mazmur, tapi dalam 2 Samuel 7:18 katakan masuk dan duduk di hadapan Tuhan. Ya. Nabi Yesaya sebelum mendapatkan pengutusan yang sulit dari Allah, ia mendengar Allah di bait suci. Yesaya pasal yang ke-6. Ada waktu. Lalu Rasul Petrus, ini setelah Petrus sudah memberitakan Injil, jadi khotbah 2.000 orang bertobat. Lalu Kisah para Rasul 10, 9-20, naik ke atas rumah untuk berdoa, kira-kira pukul 12, dan di sana Allah berbicara kepadanya. Oke. Ada waktu untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya. Alkitab penuh dengan cerita tentang orang yang menyediakan waktu untuk mendengar apa yang Allah katakan kepada mereka. Ya, jadi yang pertama, kita harus belajar untuk lebih banyak berdiam diri di hadapan Tuhan dan teduh. Ya. Lalu yang ketiga, ajukan pertanyaan kepada Allah. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, hal yang sering kita ucapkan adalah doa permohonan kepada Tuhan. Tapi cobalah sesekali kita mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Misalkan pertanyaan pertama, apa langkah berikutnya dalam hal mengembangkan watak saya, Tuhan? Ya, kita mengajukan pertanyaan minta Tuhan menuntun kita. Lalu misalkan, apa langkah berikutnya ya Tuhan yang harus ditetapkan di dalam keluarga saya? Mungkin berkaitan istri, anak, suami, itu saya pribadi. Ya. Apa langkah berikutnya untuk pelayanan saya, pekerjaan saya, untuk usaha saya? Ya. Jadi ini beberapa hal poin ini saya ambil dari buku Semakin Sibuk Kita Harus Semakin Berdoa, itu judul bukunya. Ya. Ya, jadi kita belajar melakukan pertanyaan kepada Tuhan. Ya, apapun yang kita minta pada Tuhan, kita akan takjub pada cara Tuhan membimbing saudara. Perasaannya seperti kita diam dan masa lembut di hadapannya, menunggu Tuhan berbicara. Tuhan akan mengingatkan satu ayat atau yang membimbing kita melalui pikiran dan perasaan kita. Bahkan Tuhan bisa menunjukkan sebuah tanda kepada kita. Ya, ketika kita bertanya, Tuhan akan berikan tanda atau mengingatkan sebuah ayat pada kita tentang firman Tuhan. Begitu. Makanya perlu juga saat teduh lalu membaca Alkitab, begitu ya. Lalu yang ketiga itu jawaban dari Allah itu terkadang yes atau Allah diam, ya. Dan jawaban Tuhan itu akan berbeda tiap-tiap pribadi seseorang. Misalkan seperti ini, Tuhan menjawab, kau telah cukup banyak membaca buku rohani, pergi pertemuan-temuan gereja, sekarang saatnya kamu menjadi seorang Kristen yang mengakui dosa-dosamu. Mungkin seperti itu jawaban daripada Allah. Atau yang ketiga, yang kedua, aku ada di sini, aku tahu namamu, dan aku tahu kepedihanmu. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu, percayalah kepadaku. Lalu yang ketiga, bisa saja seperti ini, ikutlah bimbingan yang aku tunjukkan kepadamu, dan ambil resiko, tempuhlah arah baru ini, hadapilah tantangan barunya. Percayalah aku menyertai kamu. Ya, jadi jawaban Tuhan itu bisa saja seperti itu. Hal yang kita pahami adalah kita tidak perlu kecewa kalau sewaktu-waktu Allah memilih untuk tetap diam. Ya, kita tidak perlu untuk kecewa kalau Allah tidak menjawab doa kita, bahkan tidak bicara apapun pada kita. Karena apa? Karena Dia adalah oknum yang hidup. Tuhan bukanlah mesin penjawab otomatis yang menjawab doa kita apapun yang kita tanyakan, apapun yang kita minta, ya. Kita tidak perlu kecewa. Karena Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk berbicara kepada kita dan Dia tahu hal apa yang terbaik untuk diberikan kepada anak-anaknya. Lalu yang keempat, belajar untuk tetap percaya dan patuh. Trust and obey. Ya. Poin terakhir agar mengerti bimbingan Tuhan atau kehendak Tuhan adalah dengan cara percaya dan patuh, ya. Pada akhirnya tidak bisa kita memaksakan kehendak kita sendiri. Tapi bukan membuat kita pasrah dan menunggu Tuhan mau apa.
Tapi kita menyambut dengan sukacita apa yang Tuhan singkapkan, apa yang Tuhan tunjukkan. Ya, maka kita belajar percaya dan patuh. Terkadang kita boleh minta tanda kepada Tuhan, tetapi ada hal yang perlu kita renungkan berkaitan meminta tanda. Ya, nah, ada beberapa catatan tentang minta tanda kepada Tuhan. Satu, permintaan tanda selalu bersifat spesifik tertentu. Jangan meminta pimpinan Tuhan dengan cara berdoa seperti ini, saudara-saudara. Tuhan, kalau memang Engkau menghendaki saya melakukan hal ini, berilah saya tanda. Hal ininya tidak dijelaskan secara spesifik apa. Mengapa? Karena kalaupun saudara menerima tanda, saudara tidak bisa yakin itu dari Tuhan atau bukan. Bisa juga terjadi sesuatu yang saudara kira sebagai tanda dari Tuhan, padahal itu bukan. Ya. Seperti contoh Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya melayani, saya waktu sakit batu ginjal. Tuhan berikan saya kekuatan agar saya bisa melayani tanpa ada rasa sakit. Ketika saya melayani, setiap kali berkhotbah, rasa sakit yang saya alami hilang. Tapi setelah rasa sakit itu, setelah selesai khotbah, rasa sakit itu ada lagi. Iya gitu ya. Itu tanda secara spesifik begitu ya. Yang kedua, kita tidak boleh meminta tanda dengan cara memojokkan atau membatasi Tuhan. Ya, baik itu secara sadar atau tidak. Ya. Yang saya maksudkan dengan tanda yang memojokkan membatasi Allah itu bukanlah tanda yang suka atau tak masuk akal. Tapi kalau kita baik secara langsung, sadar, maupun secara tak langsung, tak sadar, meminta Tuhan, kalau engkau menghendaki jalannya ini, muluskan jalannya. Contohnya, misalnya kita berdoa, Tuhan kalau engkau menghendaki gedung gereja, ini berdiri, berikan 50% uangnya dalam 1 minggu. Wah, kalau dalam 1 minggu, uangnya terpenuhi, saya akan percaya Tuhan. Itu artinya apa? Memojokkan Tuhan, membatasi Tuhan. Bisa saja Tuhan kasih 70%. Dalam 1 minggu. Tapi bisa saja Tuhan kasih 10%, 20%. Caranya Tuhan. Tapi kalau kita berdoa minta tanda dengan cara memojokkan Tuhan, membatasi Tuhan, hati-hati saudara-saudara. Ya. Jangan minta tanda seperti itu. Ya. Yang ketiga, kalau kita toh mau minta tanda, sebaiknya kita minta tanda yang berpadanan dengan kehendak Tuhan yang sedang digumulkan itu. Ya. Jangan yang lain. Misalkan, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Tapi syaratnya kalau misalkan ada mobil baru, misalkan begitu ya, tanda yang lain gitu ya. Bukan tentang pelayanan, tapi tentang hadiah yang lain gitu ya. Jadi tandanya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang sedang kita gumulkan itu gitu ya. Saya melayani sudah waktunya belum ya, seperti itu ya. Lalu yang 4, adanya damai atau tidak ada damai. Ada beberapa ayat pendukung. Jadi kalau misalkan kita minta tanda pada Tuhan, lalu tidak ada damai dalam hati kita, berarti itu bukan kehendak Tuhan. Ya. Sebaliknya kalau kita berjalan di luar kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ada damai sejahtera dan sukacita kita menjalaninya. Nah, itu tanda yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, ini beberapa poin saja. Ya, memang kita dapat belajar mendengar bimbingan Allah dari catatan dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Ya, catatan ini kita bisa memahami mendengar perkataan Tuhan dengan catatan orang yang bisa melakukan itu adalah orang yang memiliki hubungan yang intim. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang mau mengerti kehendak Tuhan tapi motivasi keuntungan diri sendiri. Ya, it doesn't work. Maka dari itu sebelum melakukan langkah-langkah di atas perlu pengakuan dosa, pertobatan, menerima Yesus Kristus sepenuhnya. Karena kekristenan yang tanpa pertobatan akan hanya menghasilkan doa-doa yang manipulatif. Hanya waktu itu saja berdoa, rajin dan sebagainya. Setelah terkabul, lupa Tuhan. Ya, saya tidak sedang memberikan formula agar doa kita dikabulkan atau kiat-kiat sukses dalam berdoa, bukan, tapi mengingatkan kita tentang pentingnya pertobatan dan relasi hidup dengan Tuhan sehingga mengerti bimbingan Tuhan. Sepertinya waktu saya sudah 8:45. Next, pertanyaan ke-9, lalu pertanyaan ke-10, ya, dan 11-12. Kayaknya di minggu depan. Maaf kalau agak melama karena tadi cukup panjang. Ya, ini yang minggu depan ya. Thank you. Mungkin ada pertanyaan di antara kita. Ini sudah 8:45 kalau di jam saya. Oke, teman-teman ada pertanyaan untuk Contoh Yudis untuk jawaban yang sudah diberikan. Kalau ada silakan diketikkan ke chat box. Ya, silakan. Berkaitan dengan kehendak Tuhan tentang menjadi saksi Kristus, ya, beberapa pertanyaannya sifatnya aplikatif, ya. Lalu silakan, apakah ada yang bertanyakan?
Atau berkaitan minggu lalu juga mungkin? Kalau misalnya tidak mau di chat box, bisa di unmute ya. Oh, itu ada. Lalu contoh, kalau saat teduh, apakah contoh Yudis pernah mendengar jawaban atau sesuatu secara langsung? Ya. Jadi pengalaman-pengalaman rohani ini dialami secara pribadi, lepas pribadi. Tapi tidak bisa menjadi patokan pengajaran. Ya, Heri ya. Misalkan ada orang yang bermimpi bertemu Tuhan Yesus pada waktu itu. Tidak bisa itu disalahkan. Dan tidak bisa juga itu dibenarkan sebagai pengajaran baku. Oke? Itu pengalaman bersifat pribadi rohani dengan Tuhan. Jadi, kalau hal itu dibakukan menjadi pengajaran, oh, kalau doa itu harus benar mendengarkan suara Tuhan. Nah, kalau misalkan orang yang tidak mendengar suara Tuhan, berarti tidak benar-benar berdoa. Berarti itu pengajaran tentang doa yang salah. Kalau saya secara pribadi, pernah atau tidak mendengar secara langsung suara Tuhan? Pernah. Ya, berkaitan dengan ketika saya bergumul untuk mau melayani di mana. Ya, Bapak Ibu tahu saya dulu bukan orang Medan. Ya, saya itu dari Pulau Jawa. Pada waktu itu ada sedang bergumul, saya mau melanjutkan pelayanan di mana sebagainya. Tapi Tuhan berbicara pada saya gitu ya. Dan beberapa hari kemudian Acun Bosu telepon saya gitu ya. Saya rasa itu Tuhan bicara dan juga ada tanda. Tapi pengalaman saya pribadi, kerohanian saya bersama Tuhan secara pribadi tidak bisa menjadi acuan baku pengajaran gitu ya. Setiap kita punya pengalaman rohani pribadi pas pribadi gitu. Jadi jangan percaya hari ini Tuhan berbicara pada saya, kamu harus menikah dengan saya. Langsung percaya gitu ya. Hal-hal itu jangan jadi pengajaran yang salah, yang kalau itu bersifat pribadi. Nah, ada yang bertanya. Contoh, bagaimana kalau mimpi? Bisakah itu juga tanda? Ya, kalau mimpi sebagai tanda bisa atau tidak. Kalau saya secara pribadi, ya seperti anggapan saya sebelumnya, bisa. Tetapi apakah mimpi itu bertentangan dengan apa yang Tuhan firmankan? Itu firman Tuhan. Ya. Jadi titik pusat konfirmasi kita terhadap penyertaan tanda pada Tuhan itu adalah firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya gitu ya. Tanda dari Tuhan nggak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Kalau bertentangan, berarti Tuhan tidak konsisten, begitu kan? Jadi kalau sekalipun kita mendapatkan mimpi sebagai tanda, tapi jangan menjadi acuan itu untuk benar-benar kita mau mengerti kehendak Tuhan, gitu ya. Sekali lagi konfirmasinya terhadap firman Tuhan, gitu. Ya, jangan sampai kita, karena iblis juga bisa bicara mimpi melalui pengalaman-pengalaman kita dan sebagainya, mengacaukan pikiran kita dengan rencana Tuhan, begitu. Maka ujilah segala sesuatu, kata Tuhan Yesus. Ya, ujilah roh dan sebagainya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk sesi selanjutnya, kita serahkan ke Acun Bokso ya untuk sesi. Ya, makasih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Yudi Contau. Rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke sesi kedua. Ya, saya akan share screen untuk pertanyaan yang saya akan jawab ya di dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kumpulkan. Ada sekitar 13 pertanyaan juga. Ya, ada sekitar 13 pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama ini lanjutan dari pertanyaan yang minggu lalu. Wan Anuse, ini ada pertanyaan bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi kemiskinan dan kelaparan global. Apakah kemiskinan dan kelaparan global datangnya dari Tuhan? Saya mungkin perlu menjelaskan dua hal ini terlebih dahulu. Yang pertama kita akan menjawab tentang kemiskinan dulu. Ya, bagaimana Alkitab berbicara tentang kemiskinan atau miskin ya. Nah, lawan dari miskin ya kaya ya. Coba kita lihat pandangan Alkitab ya, pemahaman kaya dan miskin menurut Alkitab. Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saya rasa ini ayat Alkitab cukup jelas ya, bahwa miskin dan kaya itu berhubungan dengan tangan yang lamban dan tangan yang rajin. Amsal 6 ayat 6 berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah dan jadilah bijak. Dengan kata lain, bahwa di dalam firman Tuhan tidak mengizinkan kemalasan ya.
Kemudian, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Dengan kata lain, tidak ada tempat bagi pemalas. Ya, jadi dengan pemahaman ini memberitahu pada kita bahwa sesungguhnya kaya dan miskin itu berhubungan dengan usaha. Ya, dan usaha dimaksud itu usaha yang benar-benar dilakukan dengan giat atau tidak. Namun, di nas Alkitab juga berkata firman Tuhan yang lain yang berbicara demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Perhatikan, ini juga di dalam Amsal. Tadi di sana di dalam ayat firman Tuhan yang lain berkata bahwa tangan yang rajin atau tangan yang lamban itu mempengaruhi kaya dan miskin. Namun di dalam Amsal 10:22 juga berbicara berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Selain itu, pengkhotbah juga berkata setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jerih payah, juga itu pun karunia Allah. Nah, di sini perhatikan kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya juga adalah karunia Allah. Kemudian pengkhotbah 6 ayat 2 bukan hanya diberikan kekayaan, tetapi coba perhatikan orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan sesuatu apapun yang diinginnya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah menikmatinya, melainkan orang lain menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Dengan kata lain, ada orang yang dikaruniakan kekayaan, tapi tidak punya karunia menikmati. Jadi kalau kita perhatikan dua bagian firman Tuhan, satu bagian di mana kaya miskin berhubungan dengan rajin dan kemalasan, kemudian di dalam firman Tuhan ini berbicara tentang karunia Allah atau berkat daripada Tuhan yang menjadikan kaya. Kalau begitu bagaimana mensinkronkan dua hal ini? Untuk hal itu kita harus mengetahui bagian pertama itu berbicara tentang usaha manusia. Bagian yang kedua berbicara tentang bagian yang daripada Allah. Lalu untuk hal ini Alkitab memberitahu pada kita ini. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Maksudnya apa? Yang penting kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita dengan rajin. Masalah apakah itu berkat Tuhan yang akan membawa keberhasilan atau tidak, itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi prinsip-prinsip inilah yang harus kita ketahui. Jangan kita berpikir berkat Tuhan yang menjadikan kaya, tapi kita sengaja bermalas-malasan. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan izinkan, bahkan firman Tuhan katakan orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Ya. Nah, namun kita juga jangan berpikir, ini kalau saya sudah rajin-rajin, kenapa saya masih miskin? Ini berarti Tuhan tidak memberkati saya. Tidak boleh begitu. Ya, karena memang ada porsi bahagian yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, kaya dan miskin itu bukan sebagai ukuran bahwa Tuhan tidak memberkati kita. Bukan begitu juga. Ya, kita harus bisa memahami hal-hal demikian. Ingat Lazarus dan orang kaya. Lazarus tidak punya kekayaan, tapi Tuhan juga memberkati dengan keselamatan kekal. Orang kaya itu punya kekayaan dan menikmati dengan luar biasa, tetapi dia kehilangan kekekalan. Oke, jadi saya pikir untuk hal miskin dan kaya ini kita harus mengerti apa yang menjadi bagian kita dan kita harus kerjakan. Apa yang menjadi bagian Tuhan kita serahkan pada Tuhan untuk melakukannya. Ya, jadi untuk berbicara tentang miskin dan kaya. Kemudian berbicara tentang kelaparan global. Nah, kalau berbicara tentang kelaparan global, ya, menurut pemahaman saya ini berbicara tentang akhir zaman. Ya, berbicara tentang akhir zaman ya karena global itu berarti seluruh dunia ya. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya. Dulu memang ada penyakit sampar. Juga ada penyakit menular. Tetapi apakah mendunia seperti sekarang ini? Itu juga perlu kita ketahui. Tetapi saya meyakini penyakit yang kita alami, penyakit sampar yang seperti sekarang ini, itu sudah luar biasa.
ya, sampai mendunia sedemikian rupa. Ya, kemudian di firman Tuhan juga mengingatkan akan adanya kelaparan. Nah, kemudian ada tanda-tanda dahsyat dari langit. Ya, tanda-tanda dahsyat dari langit itu maksudnya apa? Kita juga ngerti. Apakah karena ada tabrakan asteroid? Kita juga nggak tahu. Tetapi memang beberapa waktu ini berita-berita terus gencar tentang asteroid itu ya, itu yang akan menabrak bumi dan sebagainya. Ya, terlepas daripada itu semua benar atau tidak, yang penting kita harus berjaga-jaga. Apa yang akan di dalam firman-Nya itu mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi kalaupun ada kelaparan global, itu mengingatkan dan berjaga-jaga senantiasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam poin ataupun pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud Alkitab dengan perkataan kamu adalah Allah di kitab Mazmur 82 ayat 6 dan Injil Yohanes 10 ayat 34. Nah, ini perhatikan ya. Nah, saya yakin dan percaya banyak orang-orang Kristen yang baca Alkitab tidak sampai memperhatikan dua bagian ini. Ya, ini bisa muncul dua ayat firman Tuhan ini, saya tidak tahu apakah memang benar yang memberikan pertanyaan ini sungguh-sungguh memperhatikan ayat ini, ataupun ada pertanyaan dari internet, saya tidak tahu ya. Tetapi ini pertanyaan yang cukup baik untuk kita sama-sama jawab. Ya, Mazmur 82, 6 dan juga Yohanes ya. Nah, kita lihat dulu Mazmur 82 ayat 6. Di sini katakan, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, dalam membaca nas Alkitab, kita harus melihat Allah-nya itu A huruf besar atau A huruf kecil. Di dalam ayat firman Tuhan ini, Allah itu A-nya huruf kecil. Jadi bukan berarti Allah-nya pencipta langit dan bumi. Nah, kita perlu memberikan jawaban pemahaman ini ya. Saya sengaja untuk menjawab ini jangan asal menjawab, tapi saya juga punya penafsiran ya, mencari buku-buku tafsiran ya. Istilah Allah mengacu pada tokoh-tokoh pemimpin Israel yang ditugaskan sebagai wakil Allah dalam melaksanakan keadilan. Nah, jadi pemahaman Allah di sana sebagai wakil Allah, yaitu hakim atas Israel. Untuk melindungi yang lemah, menolong, membebaskan mereka dari para penindas. Istilah ini sama sekali tidak berarti bahwa manusia berkemungkinan menjadi Allah, tetapi hanya bahwa mereka dapat menjadi wakil Allah dengan kuasa dan wibawa melaksanakan keadilan. Ini jawaban Mazmur 82 ayat 6. Oke. Kemudian untuk nas Alkitab selanjutnya Yohanes 10 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, ini juga perlu penjelasan. Allah di sini A-nya huruf kecil. Nah, tadi kalau di sana Allah-nya sebagai wakil Allah untuk membela yang lemah, untuk menciptakan keadilan. Nah, lalu bagaimana tentang Yohanes 10 ayat 34. Nah, ini tafsiran memberi pemahaman kepada pernyataan Yesus ini bagaimanapun juga tidak mengajar bahwa orang percaya harus menganggap dirinya Allah. Justru sebaliknya, mereka menyatakan dirinya Allah akan dihukum Allah. Ya, jadi kalau kita tahu orang Yahudi kalau menganggap diri sebagai Allah, itu sebenarnya menghujat Allah. Sehingga beberapa kali Tuhan Yesus dianggap menghujat Allah, karena Yesus di dalam perkataannya sesungguhnya menyatakan secara tidak tahu bahwa Yesus menyamakan dirinya sama seperti Allah gitu loh. Ya, sehingga orang-orang Yahudi mereka berusaha menghukum ataupun menghakimi ataupun membunuh Tuhan Yesus. Nah, istilah kamu adalah Allah diucapkan Yesus kepada para pemimpin Israel yang tidak benar karena membela orang fasik serta kejam terhadap anak-anak. Para pemimpin ini menganggap dirinya Allah akan menerima hukuman dan binasa, menyatakan diri sebagai Allah adalah dosa antikristus. Jadi di sini ada perbedaan ya, pemahaman, penjelasan tentang Allah di dalam Mazmur dan Yohanes ini ya. Kalau di dalam Yohanes ini adalah ucapan Tuhan Yesus yang bagaimana sebagai penghakiman atau penghukuman terhadap mereka ya, di dalam mengajarkan ajaran-ajaran dan menyamakan diri sebagai Allah. Ya, jadi di sini ada perbedaan yang cukup menyolok.
Jadi Allah di sana bukan pemahaman Allah pencipta, tapi sebagai pemahaman yang harus kita tafsirkan dan mengerti, ya. Kemudian ketiga, apakah ada janji dalam Alkitab bahwa mengasihi anak dengan baik selalu menghasilkan anak yang baik? Nah, ini pertanyaan yang sederhana ya, di mana Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Mungkin pertanyaan maksudnya beginilah, apakah ini jaminan? Apakah ini menjamin bahwa anak-anak ataupun anak-anak kita yang diajarkan jalan yang patut baginya, maka masa tuanya tidak akan menyimpang daripada jalan itu? Saya harus jawab demikian. Kalau ini pun tidak bisa menjamin, apalagi yang tidak diajarkan jalan yang patut baginya. Ya, saya teringat ketika saya ucapkan kalimat ini, saya teringat itu loh. Ada orang mengatakan demikian, kalian baptisan kenapa ya di metodis harus belajar katekisasi dulu? Kalau bayangkan 3 bulan mereka katekisasi, lalu ada cobaan, ada godaan, mereka tidak jadi baptis, kan bukankah kita kehilangan jiwa? Ya. Kemudian ada yang mengatakan lagi, yang ikut kelas pranika itu apakah jamin keluarganya akan berhasil, akan lancar, akan mulus dan harmonis? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sama. Saya seringkali menjawab, orang yang ikut pranika saja tidak menjamin keluarganya itu tetap harmonis, apalagi yang tidak ikut pranika. Ini saya juga pernah katakan ya, sekarang banyak sarjana yang nganggur. Nah, kita harus berpikir ke atas, jangan berpikir ke bawah. Wong sarjana saja banyak yang nganggur kok. Makanya kita harus lebih tinggi dari sarjana, jangan hanya S1. Coba pikirkan dong, belajar S2 dan S3. Nah, jadi kita belajar untuk berpikir ke atas. Demikian juga, apakah ini jaminan? Saya yakin dan percaya, ini nas firman Tuhan berberita pada kita, supaya kita mengajarkan anak-anak kita jalan yang patut baginya. Pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Apakah jaminan? Ya kita mohon Tuhan lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan semaksimal mungkin. Saya tidak mau kita sebagai orang Kristen harus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, tetapi diri sendiri tidak mau berusaha sebagai orang tua, mendidik anak di dalam Tuhan, kita serahkan pada Tuhan saja, supaya anak-anak kita takut akan Tuhan, tapi kita tidak mengajar anak kita takut akan Tuhan. Saya rasa itu mencobai Tuhan. Ya, jadi saya selalu ingatkan juga apa yang menjadi bagian kita, porsi kita untuk dikerjakan, kerjakan sebaik-baiknya. Kemudian apa yang tidak bisa, yang sudah kita kerjakan, kita serahkan pada Tuhan untuk menolong, untuk menggenapi apa yang kita rindukan. Saya yakin dan percayalah ya, kalau kita perhatikan setiap janji Tuhan di dalam Alkitab, itu pasti didahulukan dengan ketaatan. Anda perhatikanlah, semua janji-janji Tuhan, itu Tuhan nyatakan ketika umatnya taat. Ini tidak bisa dipungkiri, ya. Tidak bisa dipungkiri, ya. Coba perhatikan perjanjian lama. Kalau kita melihat perjanjian lama secara keseluruhan di dalam perjanjian lama, itu semuanya berbicara tentang peperangan rohani. Berbicara tentang peperangan rohani. Ketika bangsa Israel mereka taat pada Tuhan, Tuhan akan menolong mereka memenangkan peperangan dan sebagainya. Tetapi ketika mereka meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, Tuhan izinkan bangsa-bangsa mengalahkan mereka. Anda bisa perhatikan saja ya di dalam nas Alkitab berbicara demikian. Jadi, apa yang menjadi bagian kita baik ya, yang tidak bisa kita kerjakan pada Tuhan. Namun demikian kita juga perlu mengetahui tips mendidik anak di dalam Tuhan. Bagaimana tips mendidik anak-anak dalam Tuhan? Nah, ini juga perlu kita sama-sama ketahui. Ini beberapa jawaban yang saya akan berikan. Pertama, didiklah anak takut akan Tuhan. Yaitu apa? Mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, itu kita harus bagaimana membimbing mereka. Bukan takut kepada kita orang tua. Kalau takut sama orang tua, tidak ada orang tua, mereka akan bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tapi kalau mereka takut akan Tuhan, mereka tahu Tuhan selalu beserta dengan mereka. Dimanapun mereka berada, mereka tahu Tuhan sedang melihat.
Tuhan mengetahui. Ya, jadi itu hal-hal yang harus kita tanamkan di dalam pikiran mereka. Kemudian ajarilah anak-anak agar menjaga hati dan pikiran mereka serupa Kristus. Ya, untuk bagaimana menjadi serupa Kristus, kita memperkenalkan Kristus kepada mereka. Hidup Kristus, karakter Kristus, gaya hidup Kristus kepada mereka. Mereka bisa menjaga hati dan pikiran mereka serupa Kristus. Ketika mereka ingin memutuskan sesuatu, mereka akan berpikir, kira-kira Kristus mengizinkan nggak ya kalau dalam kondisi demikian saya melakukan ini? Kemudian yang ketiga, ajarilah anak-anak untuk menghormati orang tua dengan memberikan teladan bagi mereka. Maksudnya begini, hari ini kita sebagai orang tua ingin mendidik anak kita menghormati orang tua. Tapi ingat, anak-anak sedang melihat kita, apakah kita menghormati orang tua kita? Menghormati kakek nenek mereka. Kalau kita sendiri ingin anak kita menghormati kita, tapi kita sendiri tidak menghormati ayah dan ibu kita, anak-anak kita sedang melihatnya dan mereka sedang belajar. Ya, kemudian bagaimana mendidik anak dalam Tuhan? Bimbinglah anak-anak dalam pergaulan yang baik. Beritahu kepada mereka, pergaulan yang baik itu kira-kira bagaimana? Karena pergaulan yang buruk akan mempengaruhi pergaulan yang baik. Ya. Kemudian ajarilah anak-anak untuk mengendalikan hawa nafsu mereka. Ya. Kita harus bagaimana membimbing mereka dan memberitahu mereka kepada mereka, khususnya untuk masa-masa remaja mereka. Kemudian mengendalikan lidah mereka untuk tidak cakap, untuk tidak memfitnah, untuk tidak sengaja mengejek ataupun mencela orang, membuli orang dan sebagainya, ya, untuk bagaimana mengendalikan lidah. Kemudian bertanggung jawab di hadapan Tuhan, apa yang diberi akan dituntut. Maksudnya begini loh. Kita harus ingatkan kepada mereka untuk belajar bersyukur. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan supaya mereka bisa belajar bersyukur. Dan bagaimana mereka juga bisa mengembalikannya untuk Tuhan. Ketika mereka dapat disekolahkan sekolah tinggi, kita juga harus ingatkan mereka. Pendidikan, pengetahuan mereka bagaimana dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika mereka punya kemampuan, keterampilan tertentu, kita ingatkan mereka. Bagaimana kemampuanmu, keterampilanmu dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang ke-8, ajarilah anak-anak untuk mengasihi sesama. Ya, mengasihi mereka yang kekurangan dan sebagainya, ya, memiliki hati belas kasihan maksudnya. Kemudian yang 9, jangan memberhalakan mamon. Ini kadangkala orang tua tidak akan berani mengajarkan hal ini. Mamon artinya apa? Uang, kekayaan. Jangan terlalu memberhalakan atau mengandalkan mamon. Artinya apa? Jangan menjadikan mamon lebih tinggi daripada Tuhan. Kita harus bagaimana mendidik anak-anak kita untuk lebih mendahulukan Tuhan daripada kekayaan, uang, dan sebagainya. Mencari uang boleh, tapi jangan sampai mencari uang sampai meninggalkan Tuhan. Kita harus bagaimana tanam anak-anak kita jauh-jauh hari. Papa, mama mengharapkan kamu rajin untuk mencari uang. Tetapi ingat, beribadah kepada Tuhan menjadi prioritas. Hal-hal yang demikian inilah kita harus bagaimana memberitahu mereka sejak muda. Kemudian ingat, mencari pasangan hidup kita juga harus bagaimana supaya jangan sampai mereka sudah kasmaran, sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu. Mungkin itu akan lebih sulit. Sebelum segala sesuatu terjadi, kita beritahu kepada mereka, cari pasangan yang seiman. Supaya apa? Hadapi masalah, kalian bisa bersama-sama berdoa. Supaya anak-anak kalian juga tidak kasihan. Nah, ini beberapa tips-tips yang harus kita beritahu kepada anak-anak kita terlebih dahulu, ya, khususnya masa-masa remaja. Ya, mereka mau mencari pasangan hidup, kita harus jauh-jauh hari memberitahu pada mereka. Nah, ini beberapa tips ya mendidik anak dalam Tuhan. Ini secara singkat ya. Ini kalau seminar bisa panjang ya. Kemudian keempat, apakah kita boleh selalu berdoa dengan doa Yabes atau menyanyi lagu doa Yabes? Apakah doa Yabes itu? Nah, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ini dulu pernah sampai ngetren tentang doa Yabes ya, memang sempat muncul juga di zaman pandemi ini. Ya, kira-kira coba perhatikan apa itu doa Yabes. Doa Yabes ini begini. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya,
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak mengabulkan permintaannya itu. Pertanyaan saya adalah, apakah kita boleh berdoa demikian? Saya yakin dan percaya berdoa untuk hal yang baik itu dibolehkan saja. Tetapi jangan sampai memaksa kehendak kita supaya Tuhan menjawab doa kita. Setiap doa yang kita panjatkan, Tuhan berkati pekerjaan saya, usaha saya, kesehatan saya, keluarga saya, itu semua hal-hal yang sama. Semua adalah doa-doa yang positif. Doa-doa mohon Tuhan berkati, Tuhan melindungi. Saya yakin dan percaya itu sesuatu hal yang baik, sama seperti apa yang didoakan di dalam doa Yabes, doa berkat, doa bagaimana diberkati, penyertaan Tuhan, dilindungi, dijauhkan daripada sakit penyakit, supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Saya rasa ini doa tidak salah sih. Kalau doa ini salah, masakan Tuhan catat di dalam ini doa tidak salah. Hanya saja jangan jadikan doa Yabes ini menjadi satu doa yang mengatakan seakan-akan mau cara demikian ini jadi mantra. Mau Tuhan kabulkan doa yang begini. Jangan begitu gitu loh. Karena apa? Pengalaman pribadi kita masing-masing dengan Tuhan itu berbeda-beda. Coba perhatikanlah. Nanti kita akan perhatikan juga ya dengan doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, doa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Apakah Tuhan menyembuhkan? Apakah Allah menyembuhkan sakit penyakit mereka? Apakah Allah mengambil cawan daripada Tuhan Yesus? Tidak. Tidak menjauhkan malapetaka. Apakah mereka tidak beriman? Siapa berani mengatakan Rasul Paulus dan Tuhan Yesus tidak beriman? Tapi yang menjadi prioritas apa? Kehendak Tuhan. Nanti kita akan bahas ya. Tadi juga sudah disinggung oleh Yudis Chantau. Oke, pertanyaan kelima. 1 Yohanes 5:12, barang siapa memiliki anak. Anak di sana siapa? Yesus Kristus. Ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hidup di sana adalah hidup kekal. Jadi pemahaman pertanyaan nomor 5 ini, siapakah anak di sana? Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud apa? Hidup kekal. Jadi dengan kata lain, rahasia memperoleh hidup kekal apa? Melalui Yesus Kristus. Itu sederhananya. Ya. Pertanyaan ke-6. Benarkah Tuhan mengatur segalanya dalam hidup seseorang seperti rejeki dan jodoh? Kalau begitu, apakah rejeki kita dan jodoh kita bisa tertukar? Karena kalau ada yang menyediakan, berarti setiap orang mendapat rejeki dan jodoh mereka masing-masing, bukan? Lantas kenapa masih ada yang katanya jomblo permanen atau miskin permanen, dan kenapa? Oke. Nah, untuk hal ini, coba kita lihat nih yang berbicara permanen-permanen ini ya. Coba kita lihat, apakah jodoh di tangan Tuhan? Ini kata Alkitab. Ada orang yang tidak dapat kawin, yang memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi kalau berbicara tentang pernikahan, perkawinan, memang ada orang-orang tertentu yang ditentukan tidak dapat kawin. Namun juga ada orang yang tidak bisa berkawin oleh karena orang lain. Namun juga ada juga tidak dapat kawin oleh karena apa? Kemauannya sendiri. Untuk apa? Melayani Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus. Jadi dari nas Alkitab ini kita bisa melihat bahwa memang benar ada yang Tuhan izinkan tidak kawin. Permanen, jomblo. Namun ada juga yang sendiri mau permanen jomblo. Demi apa? Kerajaan surga. Jadi dua-duanya ada gitu loh. Dan di dalam Alkitab juga memang kadangkala kalau kita perhatikan Tuhan yang menyediakan pasangan hidup. Ya, ini banyak kisah-kisah yang demikian ya. Kemudian 2 Korintus 6:14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Kalau Tuhan yang menyediakan jodoh
Masa kan Tuhan menyediakan yang tidak seiman, misalnya begitu ya. Nah, maksudnya di sini adalah Pak, Tuhan juga berikan kita kehendak bebas untuk memilih. Namun ketika kita diberikan kehendak bebas untuk memilih, pilihlah apa yang seturut kehendak Tuhan. Mungkin kau berkata, mungkin nggak Tuhan menentukan jodoh saya dari pasangan yang tidak seiman? Bukankah ada juga yang pasangan hidupnya setelah jadi suami istri, suaminya dulunya tidak percaya, jadi percaya? Ada pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Kalau saya sebagai gembala, saya menghadap pertanyaan-pertanyaan demikian, saya harus katakan kepada mereka, kalau kita masih berpacaran, berpikir demikian, itu samanya mencobai Tuhan. Memang benar ada 1-2 yang demikian, tetapi yang lebih banyak waktu pacaran, dia mengambil resiko, waktu menikah justru dia sendiri yang meninggalkan Tuhan. Bukan dia yang membawa pasangan hidupnya percaya pada Tuhan. Dan banyak sekali konflik-konflik yang terjadi oleh karena perbedaan kepercayaan yang terjadi. Oleh sebab itu, janganlah mencobai Tuhan. Bukan karena kamu tidak beriman atau besar sekali iman kita. Jadi hal-hal demikian harus diperhatikan. Ya, jadi jodoh di tangan Tuhan, ya kita serahkan pada Tuhan. Tetapi Tuhan juga menuntut apa? Taat. Ketika ada janji Tuhan, tadi saya katakan ketaatan kita mencari kehendak Tuhan. Sekalipun kita hidup benar, kenapa sepertinya tiada pertolongan Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang tadi ingin saya sampaikan. Coba perhatikan doa Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus juga hidup benar. Tuhan Yesus orang benar. Tuhan Yesus, siapa meragukan lagi? Saya sengaja pakai contoh Yesus Kristus sendiri. Di dalam doanya kepada Tuhan, dia tidak mendapat pertolongan daripada Allah. Namun di dalam doa Tuhan Yesus, dia tidak mengabaikan kehendak Bapa yang terjadi. Nah, inilah yang menjadi perhatian bagi kita. Kalau kita selama ini sudah merasa setia beribadah pada Tuhan, melayani Tuhan, sudah berusaha hidup benar di hadapan Allah, ketika kita menghadapi kesulitan, kita berdoa pada Tuhan, kok Tuhan tidak menjawab ya? Saya yakin dan percaya bukan Tuhan tidak menjawab. Ada maksud Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi. Saya seringkali mengatakan demikian. Tuhan Yesus tidak akan pernah minta maaf untuk segala sesuatu yang kita alami. Kenapa? Karena di balik segala sesuatu yang terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan yang jauh lebih indah, yang waktu akan membuktikannya kepada kita. Ya, nanti cobalah ya hal-hal demikian pelan-pelan dicerna. Untuk mengerti sekarang ini di masa sulit, mungkin itu akan sulit sekali, ya. Tetapi setelah berlalunya waktu akan pelan-pelan disingkapkan maksud dan rencana Tuhan, ya. Ini banyak kesaksian saya tentang hal ini karena waktu saya tidak akan mungkin satu persatu memberikan kesaksian hal ini. Pertanyaan ke-8. Shalom, Pendeta Yufrendi, kenapa Halloween itu dilarang dilakukan orang Kristen? Teman saya mengatakan, bukankah itu cuma sekedar cosplay, kostum play, alias dirias cuma buat have fun saja. Katanya caroling Kristen pada saat Natal juga mirip kan? Trick or treat maksudnya. Apakah ada ayat kitab yang melarang Halloween? Apakah ada penjelasannya? Karena ada beberapa anak muda meskipun dia Kristen, ada yang melaksanakan event ini cuma dianggap festival. Sudah saya larang malah dianggap kolot dan gagal. Mohon bantuannya. Oke, ya ini pertanyaan yang cukup menarik. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama dulu. Apakah ada ayat Alkitab yang melarang Halloween? Nah, kalau mau dijawab pertanyaan demikian, saya bisa banyak pertanyaan muncul. Coba perhatikan. Apakah ada Alkitab mencatat dilarang merokok? Gak ada kan, yang ada mencatat ini di pom bensin. Benar gak? Dilarang merokok. Kemudian, apakah ada Alkitab mencatat dilarang narkoba? Apakah ada di Alkitab mencatat dilarang berjudi? Kemudian, apakah Alkitab ada mencatat Tuhan Yesus mandi?
Nah, kalau begitu Tuhan Yesus nggak mandi kok. Alkitab nggak catat Tuhan Yesus mandi. Mohon maaf, ini agak ekstrim. Apakah Alkitab ada mencatat para rasul buang air? Kalau sampai nggak catat berarti nggak ada dong. Berarti ini semua pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya kita harus bagaimana berbijaksana memperhatikannya. Seakan-akan di dalam Alkitab tidak ada melarang Halloween, kalau begitu Halloween diperbolehkan. Nah, untuk menjawab ini, saya selalu katakan, bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi prinsip-prinsip kita dan bertindak itulah yang harus kita perhatikan. Nah, ini saya mengulang kembali ya. Dalam kita untuk melangkah, boleh atau tidak boleh, coba perhatikan apakah memuliakan Tuhan atau tidak. Apakah bisa menjadi batu sandungan atau tidak. Apakah bisa merusak tubuh Kristus atau bait Roh Kudus. Apakah bisa merusak tubuh kita ya, bait Roh Kudus. Kemudian apakah bisa membahayakan dan menyakiti orang lain. Ya. Nah, ini berbicara tentang kasih terhadap sesama. Nah, ini prinsip-prinsip kita dalam bertindak. Kalau saya pendeta pakai baju setan misalnya, memuliakan nama Tuhan tidak. Kamu majelis, pengurus gereja, pakai baju begini. Nah, coba perhatikan. Coba kamu pakai baju ini, kamu jadi majelis atau pengurus gereja, pakai baju begini. Itu bisa jadi batu sandungan tidak? Memuliakan Tuhan tidak? Memang tidak menyakiti sesama. Kemudian keluargamu coba begini, coba. Lalu kamu foto masuk ke Facebook. Orang tahu kamu Kristen, tapi caramu begini loh. Kok begini? Ya, gitu loh. Jadi prinsip-prinsip inilah Anda bisa mengapa orang Kristen tidak diizinkan untuk melakukan ini gitu loh. Ya, kalau yang lain ya terserah lah ya. Kalau saya sih berpikir saya tidak akan izinkan Halloween oleh karena beberapa argumentasi yang saya sampaikan tadi. Oke. Kemudian yang ke-9, 1 Samuel 16:14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Pertanyaan saya adalah apakah emang roh jahat yang hinggap pada Raja Saul itu kiriman Tuhan atau karena dia pernah ada kontak dengan roh jahat dari peramal itu loh ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih Boksu. Perhatikan 1 Samuel 16:14 ini terjemahan baru. Coba kita lihat terjemahan yang lain ya, firman Allah yang hidup ini terjemahan yang juga bisa direkomendasi. Di sini dikatakan apa? Roh Tuhan telah meninggalkan Saul dan Tuhan membiarkan roh jahat mengganggu Saul sehingga jiwanya tertekan dan ia selalu ketakutan. Jadi pemahaman di dalam sini dikatakan roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu roh jahat yang daripada Tuhan. Yang daripada Tuhan itu maksudnya apa? Dibiarkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Ya, jadi ini pemahaman yang harus kita ketahui. Kalau misalnya satu bagian firman Tuhan, ayat, ini tipsnya ya. Kalau satu ayat firman Tuhan kita ragu-ragu mengerti pemahamannya atau kita agak sanksi ini maksudnya kenapa begitu, coba cari terjemahan lain supaya kita lebih bisa mengetahui atau mengerti. Atau saat kita sulit kita mengerti, coba cari terjemahan lain supaya kita lebih mudah mengerti. Ya, ini tips-tips yang bisa saya sampaikan berhubungan dengan nas Alkitab yang sulit. Ya, ini cara paling sederhana. Oke. Kemudian yang ke-10, ini saya pertanyaan saya maksudnya ya. Bagaimana cara kita membaca Alkitab yang benar? Di dalam Perjanjian Lama ada kitab yang ditulis Nabi Musa, ada Bilangan, Hakim-Hakim, dan kitab Perjanjian Baru sebagian besar ditulis oleh Rasul Paulus waktu di penjara dan juga kitab Wahyu. Apakah ada cara efektif untuk membaca Alkitab? Memang sekarang saya baca Alkitab dan sudah lebih banyak bisa mengerti daripada beberapa waktu yang lalu. Ini pertanyaan dari seorang jemaat, ya, jemaat dan juga seorang pengurus ya di dalam sebuah pos pelayanan. Ketika dia ikut tanya jawab kita selesai ini, oke, ini pertanyaan yang baik untuk kita sama-sama perhatikan. Ada 8 prinsip membaca Alkitab. Ya, ini tips daripada saya. Ya, ini tips daripada saya. Mungkin saya bisa berbeda dengan hamba Tuhan lain. Oke, tips membaca Alkitab. Yang pertama, kita harus punya keyakinan dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ini harus penting dulu. Makanya di dalam katekis harus saya menjadi landasannya. Kalau kita tidak punya yakin Alkitab adalah firman Allah,
kita tidak akan termotivasi untuk belajar firman Allah, dan landasan kita berteologi atau landasan kita bertumbuh dalam iman pasti akan mudah rontok. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Firman yang hidup, firman yang bisa memberkati. Nah, itu landasannya tuh. Sehingga ketika kita percaya Alkitab adalah firman Allah, itu akan memotivasi kita untuk belajar dan membaca Alkitab. Kemudian kedua, tentukan waktu yang tetap. Berikan waktu yang terbaik untuk membaca Alkitab. Artinya apa? Jangan asal ada. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam, kadang ada waktu baru baca Alkitab. Tidak ada waktu, tidak baca Alkitab. Itu saya rasa tidak bijaksana. Berikan waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik kapan? Pagi hari. Kenapa jangan malam hari? Yakinlah banyak orang pakai baca Alkitab jadi obat tidur. Ya, itu saya rasa kurang bijaksana gitu loh. Masa memberikan waktu sisa untuk Tuhan? Ya, saya sih lebih cenderung mengharapkan baca Alkitab waktu pagi hari. Ya. Ya. Saya kalau renungan pagi tulislah rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Ya, bukan tiap hari loh, tiap pagi. Jadi kalau mau terima rahmat Tuhan, pagi-pagi lah. Gitu loh ya. Kemudian yang ketiga, mintalah Roh Kudus untuk menolong kita mengerti. Karena Roh Kudus lah yang memimpin penulisan Alkitab. Oleh sebab itu, untuk mengerti firman Tuhan, ya kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita di dalam doa. Ya. Kemudian bacalah Alkitab secara berurutan, mulai dari Injil Yohanes. Jangan mulai dari Kejadian. Jangan mulai juga dari Matius. Kembali saya ingatkan, banyak pemula-pemula semangat baca Alkitab mulai dari Kejadian, Keluaran. It's okay, masuk imamat bilangan itu sudah mulai goyah. Ya, sama juga mulai dari Matius, semangat. Markus, oke lah. Masuk ke Lukas, 3 kali bukunya Yohanes 4 kali. Bosen jadinya gitu loh. Jadi makanya saya sarankan bacalah Alkitab bagi pemula secara urutan mulai dari Injil Yohanes terlebih dahulu. Oke. Kemudian kelima, bagian Alkitab yang berkesan dibaca berulang kali. Ketika kita baca misalnya 4 pasal. Ketika baca 4 pasal, ada pasal-pasal tertentu yang mungkin bagus ataupun kita merasa diberkati. Kita baca perikop itu berulang kali. Setelah kita baca berulang kali, kita tuliskan kembali perikop firman Tuhan yang berkesan tersebut. Misalnya, dalam satu perikop itu ada 5 ayat, 6 ayat. Kita tulis kembali. Nah, ingat loh ya, waktu Anda tulis ayat Alkitab dengan kamu baca ayat Alkitab itu berbeda. Nggak percaya? Coba. Setelah kamu baca beberapa kali ayat Alkitab, kamu tulis dengan tangan. Waktu kamu tulis dengan tangan, itu langsung otakmu langsung bekerja. Ya, kemudian setelah kamu menuliskannya, di bawah kamu bisa tuliskan pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Kenapa orang itu ketika menghadapi demikian, dia berkata demikian? Menjawab, kemudian hubungkan dengan kehidupanmu. Nah, kamu akan bisa menulis banyak ketika itu dihubungkan dengan kehidupanmu. Saya pernah menghadapi kondisi demikian. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan saya kembali. Saya sedang menghadapi kesulitan. Ini sepertinya firman Tuhan berbicara pada saya untuk sekarang ini. Saya harus melakukannya. Nah, itu apa? Yang sering kali membuat orang bosan baca Alkitab apa? Karena dia baca Alkitab seperti baca koran, baca majalah, hanya menambah informasi saja, tidak menghubungkan di dalam kehidupannya. Itu jadi masalah. Kemudian yang ke-8, berdoalah supaya Tuhan memampukan Anda melakukannya. Nah, setelah Anda menghubungkan dengan kehidupannya, Anda menuliskannya, kemudian berdoalah supaya Tuhan memampukan Anda melakukannya. Nah, inilah beberapa tips yang bisa saya ringkan kepada rekan-rekan sekalian. Ya, oke, hari ini kita membahas 10 pertanyaan. Ini masih ada pertanyaan 11, pertanyaan masih ada sampai 13. Oke, saya rasa sampai di sini saya serahkan pada Tukino ya untuk memimpin kalau misalnya ada pertanyaan. Ya, ini ada satu pertanyaan ya dari Bu Lukas. Banyak orang bertemu dengan Yesus dan bersaksi di YouTube. Apakah bisa dipercaya kesaksian seperti itu?
Saya tidak bisa katakan ini sesuatu yang bisa dipercaya atau tidak. Karena bersifat pribadi, subjektif. Ya, memang ada orang-orang tertentu di daerah tertentu yang tidak memungkinkan untuk ikut, ya saudara-saudara kita mayoritas lah. Mereka kadang-kadang bisa bertemu, bermimpi, dan membuat mereka menjadi Kristen. Kita menghadapi orang-orang yang demikian. Kita nggak bisa katakan tidak. Itu mereka kalau katakan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus palsu, lalu mereka pindah agama, saya rasa pindah agama bagi mereka itu sesuatu yang sangat-sangat apa sekali gitu loh. Jadi saya sih berpikir ada orang tertentu yang demikian. Tetapi saya sih lebih cenderung bertemu dengan Tuhan Yesus seperti apa Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Mungkin itu saya lebih cenderung berkata demikian. Kita bertemu Tuhan Yesus di dalam firman-Nya gitu loh, bukan pribadinya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita juga apakah itu Tuhan Yesus langsung kita juga belum pasti, karena itu kalau di film-film itu kan aktor yang ada gitu loh. Ya. Jadi saya sih berpikir itu sulit ya untuk dijawab itu benar atau tidak. Ya, karena itu bersifat subjektif. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan? Sebelum kita mengakhiri tanya jawab malam hari ini. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau tidak ada bertanya silakan. Ada? Sepertinya sudah tidak ada, Pak Su. Oke. Ya baik, kita akan tutup dalam doa ya. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa lah ya. Ya kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih pada malam hari ini kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami tahu Bapa dalam pengetahuan kami, tapi satu hal kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari pada malam hari ini Tuhan menyempurnakannya, sehingga pengetahuan kami semakin hari semakin baik, dan iman kerohanian kami semakin bertumbuh. Tuhan pimpin berkati setiap kami, Tuhan juga melindungi kami, jauhkan kami dari bahaya, berikan kami kesehatan yang baik yang daripada Tuhan, untuk terus giat melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik. Ya, dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.